Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Mungkin saya akan menyampaikan satu ayat yang sangat berema dalam kehidupan saya belakangan ini. Dalam Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam ayat ini Tuhan berkata bahwa kita sebagai manusia terkadang ya mungkin menaruh pengharapan dalam diri kita sendiri, selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga apapun hasil yang kita dapat mungkin terkadang membuat kita kecewa. Tapi Bapak Ibu Jemaat, ayo saya ajak kita semua sama-sama mulai saat ini kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang terbaik untuk kita di masa depan. Satu buah pujian yang akan saya bawa dan Ko Jeremy bawa pada pagi hari ini. Selamanya Kau Tuhan. Kuasa dari tahtamu membangkitkan rohku, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam naungan-Mu ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang
Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, yeah. Pengharapan di dalam-Mu. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah. Dan bersama-sama kita mensyukuri kasih setia Tuhan yang menghantar kita sampai di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita mulai rangkaian ibadah kita pada pagi siang hari ini, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Sekarang dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-menurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, menyerahkan ibadah kita saat ini dalam pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah pada pagi siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Yang di atas shalom. Haleluya. Setiap kita punya pergumulan kita sendiri. Tapi saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada amin? Haleluya. Mari sama-sama kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku. Kami mau menghampiri-Mu. Melihat tahta kemuliaan-Mu
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Sama-sama katakan. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Persembahan ke tempat kudusmu, pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Yes. Menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sembah Dia. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Oleh kuasa darah, mari katakan dengan sungguh-sungguh. Kekudusanmu melingkupiku,
kasih-Mu Tuhan. Mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang Terima kasih Yesus. Kau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Karena kami percaya Kau adalah Tuhan yang luar biasa. Kau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai kebaktian kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Segala hormat, puji dan syukur hanya kami berikan dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Hey. Kau baik Tuhan.
dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai Bagi kebaikan-Mu, Engkau baik, sangat baik, dan kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan kasih setia-Mu tak pernah berubah. Hey! Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau Yesus, Engkau baik bagiku. Terima kasih. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara-saudara di Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk. Saudara, kalau kita berbicara tentang kemurahan, bukan hanya tentang bagaimana Tuhan menolong kita dengan materi, tapi juga berbicara tentang bagaimana Dia melawat hati kita. Mungkin ada dari kita yang sekarang sedang kehilangan arah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap pikul salibnya. Walaupun salibnya semakin berat, undang Tuhan untuk memikul salib bersama-sama. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, Karena salib yes, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena
mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah Tuhan, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan dengan sepenuh hati kita. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Kami tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami akan pikul salib-Mu, karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. haleluya, haleluya. Hanya oleh anugerah, hanya karena salib-Mu Tuhan, kami masih boleh berada hari ini. Kami masih boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu. Itu karena kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami.
Sebab itu Bapa, ajari kami untuk terus berada di dalam kemurahan-Mu, terus berada di dalam kebaikan-Mu, dan terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau, tanpa salib-Mu, kami bukan siapa-siapa. Kami tidak menjadi apa-apa. Tetapi semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berada sampai hari ini. Bahkan kalau kami masih boleh hidup Tuhan, itu karena kebaikan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengisi kehidupan ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian. Kami siap dibentuk oleh Tuhan. Siapapun kami, apapun latar belakang kehidupan kami, kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau mengubah kami. Tuhan mau memakai kami menjadi tangan kekuatan Allah bagi dunia ini. Bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Memberkati kami sekalian, urapi kuduskan kami supaya kami dapat menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Sehingga kami boleh dibentuk oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba yang tidak berdaya ini di balik kuasa salib-Mu yang hebat. Terima kasih Bapa. Kami tahu, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Sekali lagi. Amin. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk tim pemuji yang sudah membawa kita di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Pada saat ini saya percaya setiap kita punya potensi di hadapan Tuhan. Amin. Setiap kita punya kesempatan di hadapan Tuhan. Kalau saja kita membuka hati kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul firman Tuhan dengan pagi sama. Keramahan yang menyelamatkan. Ya. Keramahan yang menyelamatkan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan dan saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab masing-masing. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi 2. Yosua 2 ayat 1 sampai 16. Yosua bin Nun diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai katanya. Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab. Lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian. Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah. Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu. Sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini. Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu. Namun ia menjawab, betul orang-orang itu datang kepadaku. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka. Tentu kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas sotoh itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke sotoh untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab
kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu, di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sekarang karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu. Ayat yang ke-15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, keramahan ya. Keramahan itu apa ya? Keramahan itu sikap ya. Kalau kita ngomong tentang keramahan itu bukan kata-kata saja. Tapi sikap baik hati dan menyenangkan ya dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi ngomong tentang keramahan itu pastinya keluar dari dalam diri seseorang. Keramahan itu sikap baik hati dan menyenangkan dalam berinteraksi, dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau dalam bahasa Yunani disebut philoxenia, dari kata philo atau philo, dan xenos yang artinya mengasihi orang asing atau menunjukkan kasih kepada orang asing. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, keramahan dalam hidup kita itu juga mencerminkan kasih Allah. Keramahan mencerminkan kasih Allah yang tulus dan penerimaan terhadap sesama. Jadi kalau orang bersikap ramah, itu menandakan bahwa orang itu, di dalam diri orang itu ada kasih. Sikap ramah seseorang itu menandakan ia memiliki kasih. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu saudara. Keramahan dan kasih ya itu dua hal yang saling mendukung. Jadi tidak bisa dibuat-buat yang namanya keramahan tadi. Kalau kita buat-buat keramahan itu akan terlihat karena keramahan itu sikap yang keluar dari dalam diri kita. Yang mencerminkan kasih Allah yang tulus dan penerimaan terhadap sesama. Dulu pada waktu saya pertama kali datang ke Kudus, tahun 87. Udah lama sekali ya. Saya masih muda, sekarang baru 64 tahun. Ya. Pada waktu pertama kali saya datang ke Kudus, saya melihat orang Kudus itu curigaan. Maaf ya untuk yang orang Kudus ya. Jadi kalau melihat orang asing itu curiga. Dulu orang Papua belum banyak yang datang ke Kudus, kalau sekarang sudah banyak. Dulu ada orang yang kulit hitam sedikit, saya kan kulit hitam ya. Kalau ada orang kulit hitam sedikit gitu udah dicurigai gitu ya.
Dulu pertama kali saya datang itu belum ada matahari, belum ada Ramayana, ya. Jadi matahari itu dulu masih terminal bis. Dan sepi sekali. Saya biasa hidup di Jogja yang tidak ada malam di sana. Dan saya datang ke Kudus jam 7 malam, orang sudah mulai macam-macam, ya. Kalau melihat perempuan di luar pada jam 7 malam. Ya. Nah, sikap ramah seseorang itu menandakan kasih. Ya. Waktu itu saya bilang, aduh kok kayak gini ya hidupnya ya. Kayak enggak ramah. Tapi saya tidak boleh menilai orang dari luarnya saja. Karena ramah, keramahan itu sikap hati. Mungkin penampilan orang seperti itu karena kebiasaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita tentang keramahan? Ya. Ya. Alkitab mengajar keramahan adalah wujud kasih Allah. Tadi sikap berarti keluar dari diri kita. Lalu ajaran Alkitab, keramahan itu wujud, berarti harus terlihat, tidak bisa diomongin. Keramahan itu tidak cukup di dalam kata-kata, tetapi wujud, ya, diwujudkan, diperlihatkan. Jadi kalau kita enggak ramah, orang bisa lihat enggak? Bisa. Ya. Kalau dibuat-buat, orang bisa terasa enggak? Bisa. Karena keramahan itu wujud kasih Allah yang tercermin dalam perbuatan baik. Terhadap siapa? Terhadap sesama, termasuk orang asing. Ya. Jadi keramahan itu adalah wujud kasih Allah. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa keramahan itu harus terlihat. Dilihat, dirasakan oleh orang. Jadi sesuai dengan ajaran Alkitab, mari kita melihat bahwa keramahan itu bukan slogan, keramahan itu bukan sesuatu yang dikatakan, keramahan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tetapi keramahan itu adalah sesuatu yang terwujud. Alkitab memberi beberapa contoh, ya saya hanya mencatat 3, ya, tapi ada banyak sekali contoh. Yang pertama orang Samaria yang murah hati. Boleh saya katakan dengan kalimat judul firman Tuhan, orang Samaria yang ramah. Ya. Karena kemurahan hatinya itu menunjukkan keramahannya, ya. Kemudian Abraham saat menjamu orang-orang asing, 3 orang asing, ya, tidak kenal. Ini yang tadi Filoxenia, ya. Orang asing dikasihi, orang asing dijamu. Orang asing diterima dengan baik. Orang asing kalau orang Jawa bilang itu disubyo, ya, disambut dengan baik. Jadi keramahan itu berbicara tentang wujud penyambutan, wujud kasih, wujud tindakan baik, perbuatan baik. Dan yang hari ini sedang kita pelajari adalah Rahab dan 2 pengintai di dalam Yosua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keramahan kalau di dalam kekristenan, keramahan Kristen itu ya, keramahan Kristen berakar pada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, keramahan Kristen itu berakar, dikatakan berakar pada kemurahan hati Allah. Tema bulan ini kan from mercy to mercy. Jadi ya, dari kemurahan kepada kemurahan. Ini bukan sekedar kesopanan dalam perilaku Bapak Ibu Saudara. Berakar pada kemurahan hati Allah. Ini bukan sekedar kesopanan dalam perilaku, tetapi sebuah respons, ya. Sebuah respon kasih yang lahir dari hati yang telah disentuh oleh Tuhan. Ya. Jadi keramahan itu respon yang lahir dari kasih Allah. Yang lahir dari hati yang sudah disentuh oleh kasih Allah. Keramahan sejati melampaui basa-basi. Ya. Keramahan sejati melampaui basa-basi sosial. Ia menyentuh ke dalam hati. Ya. Hati siapa? Hati manusia.
dan dapat membuka jalan bagi karya Tuhan terjadi. Jadi kalau ada keramahan dalam kehidupan seseorang, berarti ada kasih dalam diri seseorang. Karena orang yang ramah itu adalah orang yang sudah disentuh oleh kasih Allah. Dan karena ada keramahan, karena orang itu ramah, itu dapat membuka jalan bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidupnya. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang ramah. Ini sebuah bukti dalam kehidupan kita. Allah sendiri adalah sumber keramahan itu. Ia menerima orang berdosa. Ia mengampuni kesalahan. Dia memanggil setiap orang, setiap manusia untuk datang kepadanya. Dan tindakan Allah menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus itu adalah bentuk tertinggi dari keramahan. Bentuk tertinggi dari keramahan adalah saat dia menyelamatkan umatnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu umatnya pun dipanggil untuk mencerminkan sikap tersebut. Saya sering bilang kepada anak-anak saya, kepada anak-anak remaja, kepada murid-murid saya, kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Kalau saya anaknya bapak saya dan ibu saya, Matius Margos Wito, saya tidak akan menjadi seperti Pak Minggus. Saya akan menjadi seperti bapak saya, seperti ibu saya. Karena saya anak mereka. Kita ini anak Tuhan. Jadi karena kita ini anak Tuhan, mari menjadi seperti Dia. Sikap Dia, kebaikan Dia, keramahan Dia, kasihnya mestinya mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Sedikit. Berat, Bu. Iya. Memang berat. Jadi orang ramah itu berat. Kadang-kadang bahkan bisa mendapatkan tantangan. Keramahan yang menyelamatkan. Tadi kita sudah bicara tentang keramahan. Apa itu menyelamatkan? Menyelamatkan, meluputkan. Ya, menyelamatkan berarti meluputkan atau menghindarkan, membebaskan dari apa? Dari bahaya. Dalam kisah ini kita melihat, ya, meluputkan atau menghindarkan, membebaskan dari bahaya. Menyelamatkan juga berarti menolong. Jadi ada unsur pertolongan, ada unsur pembebasan, ada unsur menyingkirkan orang dari bahaya. Ya, ada unsur membela. Kenapa dibela? Kenapa ditolong? Supaya selamat. Menyelamatkan itu artinya menolong, meluputkan, menghindarkan, menyingkirkan dari bahaya. Supaya apa? Supaya selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan menurut Alkitab, ya. Apa itu kalau menurut Alkitab keselamatan? Alkitab berbicara tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu pembebasan, ya, dari dosa dan akibatnya. Pembebasan dari dosa dan akibatnya. Ada unsur membebaskan tadi, meluputkan. Ya. Melalui apa? Melalui karya Kristus. Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebetulnya orang yang jatuh dalam dosa, semua orang sudah berdosa, kata Roma 3 ayat 23 ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa itu maut. Tetapi anugerah Allah, kemurahan Allah, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Berarti di dalam Kristus ada kebebasan, di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada pertolongan. Ya. Di dalam Kristus ada anugerah
bahkan kehidupan yang kekal. Kita tahu ini ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Termasuk kita yang sudah jatuh dalam dosa. Setiap orang yang percaya beroleh kehidupan kekal. Inilah keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, ya. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini ayat yang paling saya suka di antara ayat-ayat yang lain juga. Tetapi salah satu ayat yang menjadi favorit hidup saya sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya selalu bagikan ini kepada murid-murid saya selama 36 tahun. Setiap anak kelas 10 baru masuk, kemudian ada masa orientasi, kemudian dibimbing secara rohani. Saya selalu berikan ayat ini dan tegaskan kepada mereka bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Oleh apa? Oleh nama itu. Y-E-S-U-S. Yesus. Ini yang menjadi kekuatan saya selama saya hidup. Selama saya mengikut Tuhan, saya percaya Yesus sejak umur 5 tahun. Dan saya mulai mengerti tentang keselamatan itu pada waktu saya SD. Dan sejak itu saya pegang ayat ini. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga sebab di bawah kolong langit ini, karena kita hidup di kolong langit, di bawah kolong langit, kita tidak hidup di dunia yang lain. Tapi kita hidup di dunia ini dan di dunia ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan kepada manusia yang oleh nama itu kita diselamatkan. Itu sebabnya sering disebut Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Ya, karena nama itulah yang menyelamatkan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu anugerah, tidak bayar, cuma-cuma, ya. Mari kita hargai keselamatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Katakan sebelahmu, kita dapat anugerah. Haleluya. Nah, sekarang pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari Yosua 2 ayat 1 sampai 16? Kisah Rahab dan 2 pengintai Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran pertama yang kita peroleh, Tuhan berkarya, ya. Tuhan berkarya menyelamatkan orang berdosa. Dosa yang seperti apa? Yang paling buruk sekalipun. Mengapa? Karena setiap manusia berharga di mata Tuhan. Bilang pada diri sendiri, aku berharga di mata Tuhan. Saudara, saat saudara menghargai dirimu yang adalah berharga di mata Tuhan, maka itu ada hal yang luar biasa. Tuhan menghargai dirimu, meyakini bahwa Tuhan menghargai dirimu, maka engkau akan memakai hidupmu untuk hal-hal yang berharga. Amin. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, tetapi yang Tuhan lihat hari ini. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan bisa berkarya menyelamatkan orang berdosa yang paling buruk sekalipun. Orang yang punya latar belakang paling jelek sekalipun. Tuhan memilih Rahab, seorang dengan masa lalu yang buruk. Untuk apa? Melaksanakan rencananya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di silsilah Alkitab, ada beberapa orang bahkan perempuan, ya, yang bukan orang baik-baik saja. Tetapi Tuhan pakai untuk melaksanakan rencananya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara jangan katakan satupun di antara kita yang bilang Tuhan gak bisa pakai saya.
Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Dan dari pelajaran ini kita bisa belajar juga tindakan kecil yang didasari keramahan dan kebaikan hati itu berdampak besar bagi orang lain. Ya. Tindakan kecil yang didasari keramahan itu bisa berdampak bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dampaknya bisa besar. Bahkan menyelamatkan dari segala macam kesulitan. Saya tidak tahu apa kesulitan Bapak Ibu Saudara sekarang. Mungkin fokus saya beda dengan yang disampaikan oleh Ibu Yunglin tadi pagi. Tetapi saya nggak tahu apa kesulitan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Tetapi Tuhan tahu. Hidupmu berharga. Tindakan sekecil apapun kalau didasari keramahan dan kebaikan hati, itu akan berdampak besar Bapak Ibu Saudara. Bisa bagi Bapak Ibu Saudara sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain. Bahkan bisa menyelamatkan dari segala macam kesulitan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan yang benar. Kekasih Tuhan, hidup ini singkat. Kakaknya Pak Silas kemarin meninggal umur 77 tahun. Ibu saya umur 70 tahun. Bapak saya 75 tahun. Saya tidak tahu, masih di sini. Orang banyak bilang sekitar 2009 saya sudah akan pamit. Banyak orang bilang, tetapi saya dapat bonus. Tapi tidak semua bisa umur sampai di atas 70 tahun. Pada waktu bonus saya sudah 15 tahun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini seperti Raja Hizkia kah? Cuma sampai tahun ini atau masih ada lagi? Tetapi saya bilang, berapa detik pun Tuhan masih kasih kesempatan kepada saya. Saya mau jadi orang yang bisa dipakai Tuhan. Dengan hal sekecil apapun. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan semua itu dibutuhkan yang namanya keberanian. Kita tahu bahwa keramahan Rahab, keberaniannya menghadapi tantangan dan imannya membuat dia dan keluarganya diselamatkan. Melalui Rahab, Allah menggenapi janjinya. Ya. Melalui Rahab, janji Tuhan terhadap Israel digenapi oleh Allah. Dan Rahab tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa iman dari Rahab, iman dari seseorang yang mau dibentuk oleh Tuhan, itu akan dapat membawa dampak besar bahkan bagi sejarah. Rahab dipakai Tuhan untuk mencetak sejarah bangsa Israel. Meski memiliki masa lalu yang kelam Bapak Ibu Saudara, tapi Rahab menunjukkan keberanian. Rahab menunjukkan kebaikan, ini loh kuncinya. Ya. Masa lalu boleh seperti apa saja. Tetapi Rahab menunjukkan keberanian, menunjukkan kebaikan, menunjukkan kepedulian. Saat dua pengintai Israel itu datang ke rumahnya. Ia menyembunyikan mereka dan dengan berani dia menjawab Raja Yeriko. Dengan jawaban-jawaban yang bisa diterima dengan akal. Dan Rahab membantu mereka keluar dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
tindakannya bukan semata-mata karena belas kasihan. Saake jauh-jauh ya. Saake enggak punya teman di sini ditolong. Bukan semata-mata karena itu. Tetapi tindakan Rahab karena imannya kepada Allah. Tadi kalau kita sudah baca di ayat yang ke-11 dari pasal 2 ya. Karena imannya kepada Allah Israel ia diberkati. Dikatakan tadi Tuhan Allahmu dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ucapan seperti ini tidak bisa keluar dari mulut orang yang tidak percaya. Rahab percaya bahwa Allah bangsa Israel, Allah yang sudah menolong bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Allah yang sudah menolong bangsa Israel dengan berbagai pertolongan. Dia percaya bahwa Allah itulah yang akan membebaskan bangsa Israel, yang akan menolong bangsa Israel. Makanya dia percaya. Jadi tindakan Rahab ini membantu dua pengintai itu, dasarnya adalah kasih. Bukan cuma belas kasihan, tetapi juga iman. Ini. Jadi keramahan itu terwujud dalam tindakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari tindakan Rahab bukan hanya menyelamatkan dua orang itu. Tetapi juga membawa keselamatan bagi dirinya sendiri, bagi seluruh keluarganya. Imannya, keramahan hatinya dicatat dalam sejarah keselamatan. Keselamatan siapa? Umat Allah. Bahkan ia disebut dalam silsilah Yesus, tadi sudah saya singgung di Matius 1 ayat yang kelima. Dan dipuji dalam Ibrani 11. Ibrani 11 itu mencatat tokoh-tokoh iman. Ya. Dia dipuji dalam Ibrani 11 sebagai pahlawan iman. Ia membuktikan bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Tuhan. Untuk apa? Menjadikan terang. Tapi ya, asal seseorang itu bersedia membuka hati dan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masa lalumu, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk Tuhan menjadikan terang. Tetapi kuncinya tadi yang saya bilang, bayar harga. Butuh keberanian. Buka hati seluas-luasnya untuk Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan memakai kita. Saya selalu mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo pakai setiap detik, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari. Kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk melakukan hanya kehendak Tuhan. Apakah itu mudah? Tidak. Sangat sulit. Tetapi mari, kalau kita punya keberanian, kita mau membuka diri terhadap Tuhan. Tuhan mau pakai kita, siapapun kita Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang tersinggung dengan firman Tuhan ini, baguslah. Kalau selama ini saudara merasa bahwa hidupmu rasanya tidak bisa dipakai Tuhan, bertobat. Hari ini katakan, Tuhan, aku percaya Engkau bisa memakai aku. Seperti Rahab. Keramahan juga membawa dampak besar dalam kehidupan orang lain. Tadi sudah saya singgung juga. Di dunia yang semakin individualistis sekarang ini Bapak Ibu Saudara, keramahan menjadi salah satu cara paling nyata untuk mewartakan kasih Kristus. Tidak usah banyak ngomong. Kalau kita ramah, kalau kita menunjukkan kasih, mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari, orang akan bilang, oh, kenapa orang itu bisa seperti itu ya? Orang akan sampai pada satu titik mengerti bahwa orang itu adalah anak Tuhan. Kadang kita tahu, ya, kita tidak tahu betapa besar dampak
satu senyuman. Ya. Ada orang yang baru dalam kondisi yang sangat terpuruk. Kita pegang pundaknya, kita senyum, kita nggak sadar bisa jadi senyuman itu sapaan yang sederhana, tindakan yang sederhana itu yang kita lakukan kepada orang di sekitar kita. Itu mungkin bagi kita kecil, tetapi bagi orang lain itu bisa menjadi titik balik hidup orang itu. Jangan pernah remehkan tindakan keramahan apapun sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang sudah mulai tidak ramah sekarang ini. Dunia juga mulai tidak ramah. Kondisi mulai tidak ramah. Ekonomi mulai tidak ramah. Tapi jangan sampai anak-anak Tuhan tidak ramah. Karena keramahan kita, tindakan sekecil apapun, itu akan dapat menjadi titik balik yang bagus buat hidup orang lain. Saya sangat berharap kita mengerti hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Bapak Ibu Saudara. Katakan sebelahmu, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Yakobus 2 ayat 5 katakan, dengarkanlah saudara-saudaraku yang kekasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Siapapun kita, orang menganggap kita miskin. Orang menganggap kita tidak mampu. Orang menganggap kita tidak punya bakat apapun. Atau orang meremehkan kita sekalipun. Atau latar belakang kehidupan kelam. Tetapi Tuhan, dengarkan. Dialah yang memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia. Oleh sebab itu Roma 12 ayat 2 katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan takut menghadapi tantangan Bapak Ibu Saudara. Karena tantangan itu kecil di hadapan Allah. Tantangan sebesar apapun kalau kita punya keberanian, roh keberanian. Yesaya 43 ayat yang ke-10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13 katakan, sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah penolong kita. Apalagi yang membuat kita takut? Mari melangkah, lakukan firman Tuhan, lakukan. Tetap hidup dalam keramahan. Tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Tetap hidup dalam kemurahan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan penyelamatmu. Mazmur 27 ayat yang pertama katakan, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Jawabnya adalah tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita takut. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah pola dan gaya hidup ramah. Dan berdampak kepada orang lain. Tetapi harus ingat, tetap rendah hati.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya panggilan yang luar biasa. Kita punya panggilan yang mulia dalam hidup ini. Jangan biarkan panggilan itu berlalu dari kehidupan kita. Setiap kita, siapapun kita, berapapun umur kita, Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang indah dan mulia. Dan hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yesaya 42 ayat 6 katakan, aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu, aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa. Aminkan ayat ini bukan hanya untuk orang-orang di masa lalu. Bukan hanya untuk tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi ayat ini, hari ini juga buat kita. Aku Tuhan katanya telah memanggil engkau. Telah Bapak Ibu Saudara, bukan belum. Bukan akan. Tetapi telah memanggil. Cuma masalahnya kita dengar enggak waktu dia panggil. Kita perhatian enggak terhadap suara Tuhan. Kita mengerti enggak rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan yang pasti telah memanggil kita. Dia telah memegang tangan kita. Dia telah menjaga kita. Dia menjadikan kita perantara perjanjian bagi umat manusia. Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi perantara antara dia dengan manusia. Untuk membawa mereka ke dalam keselamatan. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Sikap hati kita yang mencerminkan kasih Allah. Jadilah orang yang ramah. Maka Tuhan akan pakai engkau menjadi tangan kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Bukan hanya keluargamu, bukan hanya dirimu, bahkan banyak bangsa. Seberapa Bapak Ibu Saudara yang menangkap hal ini, aminkan. Dia bisa memakaimu dimanapun, dengan cara apapun. Jangan bilang aku bekerja di lingkungan sekuler, enggak mungkin aku bisa jadi berkat. Enggak mungkin aku bisa dipakai Tuhan. Saya 36 tahun bekerja di lingkungan sekuler Bapak Ibu Saudara. Saya guru agama Kristen tapi saya bekerja di sekolah negeri. Dan bersamaan dengan saya itu orang Kristennya bisa dihitung dengan jari. Siswa Kristennya paling banyak satu angkatan 25 dari 1000 siswa. Ya, di lingkungan sekuler. Banyak hal yang terjadi di sana. Banyak pengalaman-pengalaman pahit juga yang saya alami. Kalau ada anak lain yang beragama lain, kemudian murtadin, bertobat, percaya kepada Yesus. Siapa yang disalahin? Saya. Mbok kek apa cahiku bu? Mbok kapake bu cahiku? Kok bisa meninggalkan kepercayaannya yang lama? Saya bilang tanya aja kepada dia. Tak kapake. Ada dulu murid saya praktek di sekolah. Laki-laki pakai kalung salib. Dia kuliah di UMK, kemudian praktek mengajar, pakai kalung salib. Lho sing nganggo salib, kalung salib bocah, sing dipanggil saya. Bu, anak itu loh praktek kan, anak UMK. Kok pakai kalung di sekolah? Saya bilang, lah kenapa? Mbok dikandani, lah mbok kandanono. Ibu kan gurunya, lo kan biyen. Ya. Apakah guru di sekolah ini cuma saya? Ibu juga gurunya. Saya bilang, bahkan yang parah salah satu orang yang ngomong ke saya itu adalah, ya, saya bilang tegurlah kalau memang tidak boleh. Tapi saya bilang, maaf ya, kalau ada orang yang pakai itu waktu praktek mengajar, boleh enggak di sekolah negeri? Saya bilang, mereka bilang ya bolehlah, itu kan ciri khas. Nah,
Burung salib juga ciri khas. Kadang-kadang kita ngadepi hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah kalau kita ini disertai oleh Tuhan. Amin. Kita dijaga oleh Tuhan. Dan saudara, giliran anak-anak kesurupan di SMA itu banyak ya. Setan itu sudah mulai kerjanya lembur. Kalau kerja lemburnya setan itu siang hari. Kalau kerja lembur kita malam. Jadi malam sudah cari orang mungkin susah. Jadi siang dia kerja lembur. Banyak anak kesurupan di sekolah. Giliran anak-anak kesurupan, siapa yang dipanggil? Saya. Bu, saake ket mau wis tak anura mari-mari cik pendelang. Terus saya suruh apa? Saya bilang, ya dongakno. Oke. Saya datang. Pergi. Jangan tinggal di dalam diri anak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada teman guru yang bilang, "Kuwi apa?" Ya menengahi. Saya bilang, kan tadi minta saya untuk berdoa. Saya pegang dahinya. Saya bilang dalam nama Yesus. Saya bilang kasih minum dan sadar. Tuhan menyertai, bukan karena saya. Sampai pada waktu saya sakit dan saya sembuh. Banyak teman-teman bilang, Bunda Esther ini luar biasa imannya. Siapa yang bilang? Ya, mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya kita dipanggil untuk menjadikan keramahan itu sebagai gaya hidup. Amin. Gereja dan keluarga Kristen harus menjadi tempat yang hangat. Amin. Tempat yang hangat dan terbuka bagi siapa saja. Ketika kita hidup dalam kasih, ketika kita hidup dalam keterbukaan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja melalui kita. Keramahan yang menyelamatkan bukan hasil usaha manusia semata, melainkan buah dari kehidupan kita yang diubahkan oleh Allah, diubahkan oleh kasih Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bertumbuh dalam iman. Seperti Rahab yang bermula dari orang yang bukan percaya kepada Tuhan, tetapi dengan melihat, mendengar kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, dia mulai menaruh imannya kepada Tuhan. Dan akhirnya imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh dalam iman. Menjadi pribadi yang ramah, penuh kasih. Dan percayalah, saat kita berani mengambil langkah kebaikan, meski itu terlihat kecil, Tuhan mampu memakai tindakan sederhana dari hati yang tulus. Untuk apa? Membawa keselamatan, membawa pemulihan, membawa harapan bagi banyak jiwa. Kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan menjadi saluran kasih yang hidup. Sekali lagi, menjadi saluran kasih yang hidup, yang kelihatan, yang berdampak, yang berwujud bagi sesama kita. Amin. Saya mengajak kita tunduk kepala, saya mohon bantuan musisi dan pemuji. Kita nyanyikan bersama pujian kita sebagai respon kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah menyertai saudara, Tuhan sudah memanggil dalam kebenaran, Tuhan sudah menolong saudara, apakah saudara tidak ingin mengatakan, Tuhan, ini aku Tuhan, semua milikku. Ini aku Tuhan,
masa laluku, masa depanku, masa sekarangku. Tuhan sudah memanggil kita dalam kebenaran dan Tuhan menyatakan penyertaan-Nya untuk membuat keramahan kita menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Mari kita katakan bersama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Yes, Lord. Penyesalan dan kebanggaan akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari katakan dengan iman, ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Tuhan dengar doa anak-anak-Mu. Kemuliaan-Mu Dengan iman katakan, berikan hidup. janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Serahkanlah hidupmu kepada Dia. Berkenan padamu. Ku persembahkan, Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup. Jadikan hidupmu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. berkenan padamu. Ku persembahkan, Persembahkan Yesus kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan sekali lagi, ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku serikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Mari buka hati, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sudah memanggil engkau. Siapapun engkau, seburuk apapun hidupmu, seburuk apapun masa lalumu, sesusah apapun hidupmu saat ini, Dia memanggil dengan panggilan yang sama untuk menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi kekuatan Tuhan, menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan masa depanmu, menyelamatkan apapun yang Tuhan mau.
Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah selesai dengan hidup kami sebelum kami menghadap tahta hadirat-Mu. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Beri kepada kami roh keberanian. Beri kepada kami kemampuan. Beri kepada kami pandangan yang benar tentang Tuhan. Sehingga kami tidak salah menilai dan tidak salah melangkah dalam hidup kita. Pakai hidup kami Tuhan, untuk kami memiliki gaya hidup yang ramah. Baik secara pribadi, keluarga, gereja Tuhan, kami semua. Kalau selama ini kami ada yang kurang ramah, ubah kami Tuhan. Kami mau berubah. Kalau selama ini sudah ramah, Tuhan terus sempurnakan keramahan itu. Sehingga Tuhan pakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu kembalikan semuanya dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Rumah Diakonia Tarlian Gia Kudus. Salah satu visi Gia Kudus adalah Be Fruitful Church atau menjadi gereja yang berbuah, yang kuat dalam pelayanan kasih. Gia Kudus memiliki kerinduan untuk membangun sebuah rumah diakonia. Tujuan dibangun rumah diakonia adalah untuk menolong para perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di usia tua mereka. Rumah diakonia ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 210 meter persegi, terletak di Jalan Sunan Muria Gang Buntu, Desa Gelantengan, Kudus. Tanah ini merupakan pemberian seorang ibu yang mengasihi Tuhan bernama Ibu Tarlian. Untuk mengenang perbuatan kasihnya, Gia Kudus memberi nama rumah diakonia ini sebagai Rumah Diakonia Tarlian. Rumah Diakonia Tarlian terdiri dari 5 kamar. Masing-masing kamar dapat ditempati oleh 2 orang. Setiap kamar dilengkapi perabot yang memadai dan kamar mandi dalam. Ada ruang untuk berkumpul bersama, ruang check up medis, dan kantor. Di lantai 2 terdapat dapur dan ruang servis area. Kiranya pembangunan rumah diakonia Tarlian ini dapat memberkati para lansia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung pembangunan ini melalui doa, daya, dan dana. Yang terbeban dapat mengirimkan dana melalui rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom seluruh jemaat Kiaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, Jumat 25 bulan Juli, jam 4:30 sore. PWK Aster merayakan ulang tahunnya yang ke-71. Diadakan ibadah ucapan syukur dengan pembicara Ibu Pendeta Yunling, serta lomba menghias dan merangkai sayuran di lantai dasar. Mohon kehadiran para wanita untuk memeriahkan acara ulang tahun ini. Hari Kamis, 24 bulan Juli di Ruang Serbaguna lantai 1, diadakan ibadah jemaat lanjut usia pukul 4 sore. Diharap kehadiran Bapak dan Ibu yang berusia 65 tahun lebih untuk hadir dan bersekutu bersama dalam persekutuan kasih Kristus. Dukung dalam doa untuk kelima saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada tanggal 13 bulan Agustus 2025 pukul 4 sore. Nama-nama kelima saudara kita dapat dilihat di media cetak maupun elektronik. Apabila ada keberatan yang sah, dapat disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, tanggal 3 Agustus. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini, tanggal 20 Juli tahun 2025, Bapak Yusak Pujoyono telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis 24 bulan Juli jam 10 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama
Asosiasi Pendeta Indonesia akan mengadakan doa sekota dengan tema Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Akan dibawakan oleh Pendeta Muda Andreas Margono. Selasa, 22 bulan Juli, jam 6:30, Seksi Pria Gideon akan mengadakan pengajaran iman Kristen dengan pembicara pendeta Minggus. Acara ini terbuka untuk umum. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Perayaan 2 tahun Bereamart Ciaku, Bereamart bakal banjir hadiah. Sepanjang bulan Juli setiap minggu, belanja minimal Rp25.000 dapat memenangkan grand prize dan banyak hadiah hiburan lainnya. Ingat, setiap minggu sepanjang bulan Juli, mari datang dan selalu belanja di Bereamart. Bereamart melayani dengan hati. Beatstone Pagi Raya. Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 26/2025, jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Kami mengajak anak-anak kelas 4 SD, 2 SMP, dan 3 SMP untuk mengikuti kelas matematika dan bahasa Inggris dalam program belajar bersama Jiaku. Jadwal kelas dapat dilihat di Warta Jemaat. Kelas akan dimulai tanggal 26 bulan Juli dan dapat melakukan pendaftaran kepada Saudara Yeremia Immanuel. Tempat terbatas. Kelas ini terbuka untuk anak-anak dari seluruh gereja di Kudus, bagi jemaat yang tergerak untuk mendukung program belajar bersama Giaku. Daftarkan diri sebagai sukarelawan pengajar. Kami sedang membutuhkan pengajar matematika dan bahasa Inggris untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Silakan menghubungi Saudara Yeremia Immanuel untuk informasi lebih lanjut. Pada hari Sabtu, 9 bulan Agustus 2025, pukul 7 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara saudara-saudara Peter Lawrence Olomnies dengan Saudari Nurlita Sepadanianti, bertempat Gereja Isa Al-Masih Kudus, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Mohon dukungan. Ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggus, paling lambat Minggu, tanggal 27 bulan Juli ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan. Giaku Tuhan Yesus memberkati. Ya, apakah kedua calon mempelai hadir dalam ibadah yang kedua ini? Saudara Peter dan Saudari Lita, kalau hadir bisa bangkit berdiri untuk dikenal oleh jemaat. Kemudian untuk penerimaan anggota jemaat baru Bapak Yusak Pujoyono, apakah hadir? Kalau hadir juga bisa bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi pagi dalam ibadah yang pertama telah diadakan pelantikan untuk panitia pembangunan rumah diakonia sebagaimana yang sudah kita, maksudnya rumah diakonia yang sebagaimana yang sudah kita saksikan dalam video sebelum pengumuman tadi. Tentu kita sangat membutuhkan dukungan seluruh jemaat, baik doa, daya, dan dana. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendukung pembangunan rumah diakonia ini dalam dana, bisa mengambil amplop yang sudah tersedia di depan. Bisa diisi dan dikembalikan atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung dalam doa, daya, dan dana supaya pembangunan rumah diakonia bisa segera terrealisasi untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Siang hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, silakan untuk bangkit berdiri supaya kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir? Ya, berikutnya kita akan berdoa. Kami akan menyambut juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam pekan ini, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini.
ada yang hadir dalam ibadah yang kedua ini? Kalau ada silakan berdiri. Oh ada, silakan. Baik, selamat ulang tahun dan nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara. Mari kita terus menjadi saksi Kristus dan beritakan Injil kemana Tuhan mengutus kita di kota ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pada hari ini. Engkau mengajar kami tentang keramah tamahan. Berkati Ibu Esther, berkati Ibu Pendeta Yunling yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang telah dengan sepenuh hati boleh mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dan juga membawa persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberinya dengan sukacita untuk mendukung pelayanan di Gia Kudus ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan berkati masa depan mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Tuhan berkati studinya, pekerjaan rumah tangganya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam kelemahan tubuh dan usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Mayek, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bianio, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnio, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Livia Megasari, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subaki, Bapak Beni Saburianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno, Saudara Vicky dan Saudari Patricia. Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit, yang masih bergumul, kuatkanlah iman. Dan para lansia, Tuhan, hibur hati mereka dan terus tertuju kepada Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk negeri ini dan kota ini, berkati supaya Tuhan beri kedamaian, takut akan Tuhan, dan boleh semakin sejahtera, melindungi kota kami di mana kami berada ini. Kami berdoa untuk perdamaian dunia supaya bangsa-bangsa boleh berdamai satu dengan yang lain dan menjauhi dari peperangan. Secara khusus kami berdoa untuk penderitaan rakyat di Gaza. Tuhan, tolong kuatkan, hiburkanlah mereka. Biarlah ratapan mereka Tuhan sendiri yang menolong dan menguatkan, dan bangsa-bangsa lain yang dipakai untuk menolong mereka. Terima kasih, jadikanlah kami pembawa damai kemana saja kami pergi. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci, mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Aku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Aku menganggap wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah